IPA kelas 9A sampai dengan kelas 9A. Baiklah anak-anak yang Ibu sayangi, perlu kalian ketahui bahwasannya untuk proses pembelajaran dari IPA semester ganjil atau semester 1 nanti, Ibu akan memberikan materi-materi aja, yaitu yang terdiri dari, silakan dilihat di PowerPoint ini. Baiklah anak-anak, untuk materi pembelajaran kali ini Ibu akan memberikan materi apa saja yang nanti akan kalian pelajari pada kegiatan semester ganjil. Di sini nanti Ibu akan menyampaikan ada 4 bab yang harus kalian pelajari. Yang pertama yaitu sistem reproduksi pada makhluk hidup. Di sini nanti kalian akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan untuk yang bab selanjutnya yaitu bab yang kedua yaitu tentang pewarisan sifat. Bab yang ketiga yaitu tentang listrik statis, dan nanti untuk kegiatan pembelajaran semester ganjil akan diakhiri dengan bab yang keempat yaitu tentang listrik dinamis. Untuk pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang sistem reproduksi pada makhluk hidup. Yang pertama nanti Ibu sampaikan khususnya untuk sistem reproduksi pada manusia. Sebelum Ibu menyampaikan apa itu sistem reproduksi, perlu kalian ketahui juga pada pertemuan kali ini indikator yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama nanti akan mendeskripsikan tentang alat-alat reproduksi. Yang kedua yaitu mendeskripsikan tentang cara perkembangbiakan pada manusia. Selanjutnya untuk yang ketiga nanti akan menjelaskan bagaimana pentingnya perkembangbiakan, dan yang keempat yaitu tentang menjelaskan fungsi organ sistem pada sistem reproduksi. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu menyebutkan organ penyusun sistem reproduksi pada manusia, lalu dilanjutkan mendeskripsikan fungsi sistem reproduksi. Untuk selanjutnya perlu kalian ketahui tentang peta konsep pada pertemuan kali ini. Sistem reproduksi pada manusia, yang pertama nanti kalian harus tahu apa itu organ dan bagaimana tentang proses reproduksi. Yang kedua yaitu tentang proses reproduksi. Yang jelas pasti ada organ reproduksi pria, organ reproduksi wanita, dan dilanjutkan dengan proses reproduksi pada manusia. Selanjutnya sistem reproduksi pada manusia yang perlu kalian ketahui nanti untuk dipelajari yaitu tentang kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Apa itu sistem reproduksi? Perlu kalian ketahui bahwasanya yang kalian pelajari ini adalah bukan hal yang tabu, tapi yang akan disampaikan oleh Ibu pada kesempatan kali ini, reproduksi ini adalah ilmu yang harus kalian ketahui agar kalian tidak melakukan hal-hal yang tidak bagus. Sistem reproduksi itu merupakan proses pembentukan individu baru. Reproduksi bertujuan untuk melestarikan spesies agar tidak punah. Jadi kalian ini semua juga hasil dari proses reproduksi dari ayah dan ibu kalian. Bukan hal yang tabu. Saya garis bawahi sekali lagi, bukan hal yang tabu yang Ibu sampaikan, tetapi ini adalah ilmu. Organ reproduksi pada manusia. Yang pertama yaitu sistem reproduksi tadi Ibu sampaikan merupakan proses pembentukan individu baru bertujuan melestarikan spesies agar tidak punah. Reproduksi pada manusia tergolong dalam proses reproduksi secara seksual. Apa itu seksual? Nanti kita pelajari bersama. Selanjutnya tolong kalian amati tayangan berikut ini, yaitu
organ reproduksi pada manusia. Kalian semua tahu kan kalau manusia itu ada jenis pria dan ada jenis wanita. Untuk yang pria dulu yang Ibu sampaikan, ya, yang merasa pria tolong ya, kalian sudah punya organnya tapi mungkin kalian tidak tahu namanya. Ya. Organ yang terpenting untuk kalian yang pria, kalian mempunyai 4 nama organ yang terkait untuk sistem reproduksi. Yang pertama yaitu testis. Apa itu testis? Ada vas deferens. Apa itu vas deferens? Ada kantong sperma dan ada penis. Untuk yang wanita, ya, untuk yang wanita sekarang, kalian punya ovarium. Kalian sudah punya, tapi kalian tidak tahu di mana tempatnya dan bagaimana fungsinya. Kalian punya oviduct. Apa itu oviduct? Nanti kita pelajari bersama. Dan apa itu vagina? Sekarang kita sampailah pada organ reproduksi pria. Testis. Tadi yang Ibu sampaikan pertama kali pada tayangan sebelum ini adalah testis. Testis itu jumlahnya 1 pasang. Ya, 1 pasang. Gak boleh tersenyum. Gak boleh menganggap hal yang tabu. Ya, bentuknya bulat telur. Jadi gak ada testis bentuknya kotak, itu gak ada. Ya. Dan testis ini tersimpan dalam suatu kantong yang disebut skortum atau kantong buah sakar. Dan testis ini berfungsi juga sebagai tempat pembentukan sel sperma dan hormon kelamin testosteron. Ya. Selanjutnya, setelah testis, kalian harus tahu bahwasanya kalian juga mempunyai organ yang disebut vas deferens. Apa itu vas deferens? Vas deferens itu adalah saluran yang menghubungkan testis dengan kantong sperma. Vas deferens jumlahnya juga 1 pasang, 2, karena testis kalian 2 atau 1 pasang, masing-masing mempunyai saluran yang diberi nama saluran vas deferens. Bagian ujungnya itu terletak pada kelenjar prostat. Ya. Dan yang kedua adalah, yang ketiga adalah kantong sperma. Ya, berjumlah sepasang, berfungsi menampung sperma yang dihasilkan oleh testis. Sel sperma itu apa sih? Sel sperma itu adalah sel kelamin jantan yang sangat diperlukan untuk proses reproduksi. Ya, jadi untuk yang laki-laki, karena kalian punya 2 testis atau 1 pasang testis yang di dalamnya itu ada kantong sperma, tolong dijaga. Kalau kalian suka sepak bola, tidak boleh main-main tendang di daerah yang berbahaya. Di mana letaknya yang berbahaya? Yaitu daerah yang kalian punyai, ya, kalian semuanya punya. Ada 1 pasang yang diberi nama testis itu. Baiklah anak-anak yang Ibu sayangi, organ reproduksi pria selanjutnya yaitu penis. Apa itu penis? Yang tahu angkat tangan. Semua punya kan? Penis jumlahnya berapa? 1. Ya, jumlahnya 1. Organ seks laki-laki yang mencapai ukuran penuhnya pada masa puber. Dan kalian yang sudah di SMP semuanya sudah tahu masa puber yang kalian alami. Untuk kalian yang laki-laki itu apa saja, ya. Dan ini menunjukkan kalau kalian sudah dewasa dan kalian adalah laki-laki yang jantan kalau sudah mengalami masa puber, ya. Ini adalah gambar dari organ reproduksi pria. Nanti bisa kalian perbanyak untuk memahami konsep ini dari buku paket yang sudah dibagikan dari sekolah, ya. Lanjut. Sekarang organ reproduksi wanita. Tadi Bu Susi kan bilang, ini bukan hal yang tabu. Jadi yang
pria kalau dijelaskan, yang perempuan nggak boleh ketawa. Sekarang Bu Susi mau jelaskan yang perempuan. Yang merasa laki-laki juga tidak boleh tertawa, karena nanti kalian akan menjadikan satu pasangan yang bisa menghasilkan satu individu baru, ditambah, dan seterusnya. Ya. Organ reproduksi wanita. Yang merasa wanita sudah tahu kan organnya apa? Mungkin namanya aja yang nggak tahu ya. Nggak kenal maka tak sayang. Ya. Bukan ilmu yang tabu, tapi ini adalah ilmu yang harus kalian pelajari supaya kalian tidak melakukan hal-hal yang tidak bagus, ya. Yang pertama adalah ovarium. Ovarium itu istilahnya tuh indung telur, ya. Jumlahnya satu pasang, ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan, ya. Ovarium yang pertama. Lalu di dalamnya ovarium tuh ada apa? Ada sel telurnya, ya. Lalu di situ ada salurannya. Kalau tadi yang laki-laki namanya saluran apa? Apa? Iya, betul. Saluran apa tadi? Oviduct? Bukan. Saluran vas deferens. Ya. Yang perempuan namanya saluran oviduct, saluran sel telur. Ya. Nah, saluran sel telur ini bentuknya seperti pipa, tapi pipanya bukan pipa paralon loh ya. Pipanya tuh lentur karena ini saluran yang digunakan untuk proses ovulasi. Apa itu ovulasi? Nanti akan Ibu jelaskan. Oke? Oviduct itu saluran, jumlahnya satu pasang ya. Nanti bisa kalian pelajari di situ. Selanjutnya adalah vagina. Tahu vagina? Tahu? Nggak sama dengan Regina ya. Vagina itu adalah alat kelamin wanita. Kalau yang laki-laki namanya tadi apa? Iya apa? Iya, betul. Penis. Kalau yang perempuan punya vagina. Oke. Selanjutnya untuk organ reproduksi laki-laki maupun wanita akan Ibu lanjutkan dengan proses fertilisasi. Apa itu proses fertilisasi? Fertilisasi itu adalah proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel telur. Yang laki-laki, kalian sudah dewasa, ya kan? Sudah SMP, kelas 9 sudah dewasa. Semuanya mengalami tanda-tanda kalian dewasa, yaitu dengan kejadian yang sering disebut apa? Ya, sekali lagi apa? Iya, betul, mimpi basah. Ya, kalian mengeluarkan sel sperma, bentuknya kristal atau bagaimana? Iya, betul, cairan. Itu jumlahnya berjuta-juta. Ya. Yang perempuan sama. Yang perempuan itu 1 bulan sekali mengeluarkan sel telur, 1 saja. Nah, nanti kalau kalian sudah dewasa, kalian pacaran, terus kalian nikah, maka akan terjadi proses fertilisasi pada saat kalian melakukan hubungan badan. Sekali lagi saya garis bawahi, bukan ilmu yang tabu, bukan saya mengajari hal yang tidak bagus, tapi ini adalah ilmu yang kalian pelajari dan mudah-mudahan nanti ilmu ini bermanfaat supaya kalian tidak melakukan, sekali lagi ulangi, tidak melakukan hal-hal yang tidak selayaknya harus kalian lakukan, ya. Fertilisasi. Nah, sekarang perhatikan. Ini adalah gambar organ alat reproduksi wanita, ya. Ini ada indung telur. Indung telur itu adalah kantong telur. Jumlahnya 1 pasang, kiri dan kanan. Ini ada saluran sel telur. Ada yang menyebutnya oviduct, ada yang menyebutnya falopi, ya. Itu ada rahim, ada leher rahim, ada vagina, dan ada vulva, ya. Kalau kalian sudah dewasa, yang perempuan atau yang wanita, 1 bulan sekali kalian akan mengalami peristiwa yang disebut menstruasi. Kenapa terjadi proses menstruasi? Menstruasi itu adalah tanda-tanda kalau kalian wanita yang dewasa. Dan menstruasi itu adalah sel telur kalian pada posisi masak
1 bulan terhitung 28 hari, karena tidak ada sel sperma yang masuk dalam organ tubuh kalian, khususnya pada organ reproduksi, maka sel telur itu akan keluar melalui saluran falopi atau saluran oviduct, akan keluar terakhirnya melalui vagina. Tetapi nanti kalau kalian sudah punya suami, sudah resmi punya suami, kalian melakukan suatu hubungan antara organ jantan dengan betina, laki-laki dengan perempuan, sel telur ini nantinya akan dibuahi, ya, akan dibuahi oleh sel sperma. Nah, bertemunya di mana? Kan di sini ada indung telur, ya, ada indung telur. Nanti pada saat terjadi pelepasan, ada sel telur yang dibuahi oleh sel sperma. Dan yang perlu kalian ketahui, proses fertilisasi ini terjadi pada masa subur. Masa subur yang bagaimana? Nanti kalian akan belajar lebih banyak dari tayangan berikutnya, ya. Sel telur yang dibuahi itu akan menjadi sikut, ya, menjadi sikut. Sel telurnya satu, sel spermanya meskipun yang dikeluarkan itu berjuta-juta, tetapi yang sakti, yang jantan itu hanya satu, one by one. Satu sel telur, satu sel sperma menjadi satu individu baru, dan dia akan tumbuh dan berkembang menjadi calon individu baru dalam rongga rahim. Oke? Nah, dalam rongga rahim. Tadi Ibu sampaikan proses fertilisasi berarti pertemuan. Kalau sudah ketemu sel telur dengan sel sperma menjadi embrio, menjadi calon individu baru, ya. Selanjutnya, calon individu baru itu nanti akan tumbuh dan berkembang. Sampai berapa lama? Sampai berapa lama? 1 tahun? 1 tahun? Enggak lah, kasihan sama bunda ya. Cukup 9 bulan 10 hari, ya kan? Embrio itu tumbuh dan berkembang di dalam uterus atau di dalam rahim. Bisa tumbuh dan berkembang sehat dan seterusnya. Itu karena dia mendapat asupan makanan dari mana? Dari yang dikonsumsi oleh bunda, atau kalian ada yang manggil mama, ada yang manggil ibu, ya. Nah, ini bisa kalian pelajari nanti untuk selaput pembungkusnya itu apa. Selanjutnya, proses perkembangan embrio dalam usia 1 bulan. Bentuknya seperti ini. Kalian melihat seperti ini bentuk kalian selama 1 bulan. Ini asalnya dari 1 ovum, 1 sel sperma. Terus tumbuh dan berkembang 2 bulan. Bentuknya seperti ini. Cantik nggak kalau seperti ini? Belum ya, belum cantik ya. Selanjutnya 3 bulan seperti ini. Sudah kelihatan ada denyut jantungnya, sudah kelihatan ya. Terus bentuknya, nah kalian yang cantik, kalian yang ganteng, bentuk kalian asalnya seperti itu. Seperti itu. Iya, seperti itu. Ya. Selanjutnya yang berusia 4 bulan. Nah, anak-anak, ini adalah proses pertumbuhan embrio pada usia 4 bulan ya. Kalau 4 bulan ini bentuknya sudah mirip dengan baby yang mau lahir ya. Sudah kelihatan tangannya, sudah kelihatan kepalanya, sudah kelihatan kakinya. Selanjutnya yang 9 bulan. Yang 9 bulan seperti ini. Udah jelas ya, 9 bulan, tapi itu enggak pakai kerudung loh ya. Itu adalah selaput. Nanti dikira ini pakai jas hujan apa pakai apa? Bukan ya. Itu adalah selaput pelindung selama di dalam uterus ya. Selama dalam uterus dia dilindungi oleh selaput pelindung itu. Oke. Nah, gambar di sampingnya itu
adalah gambar calon baby yang siap-siap mau menghirup udara segar di luar. Bukan berarti yang di dalam nggak segar, di dalam juga segar, karena Allah itu maha segalanya. Oke? Ya, bentuknya seperti itu ya. Nah, tadi Ibu sampaikan kalau sel telur itu kan 1 bulan sekali itu dia akan luruh. Luruh itu akan meleleh kalau tidak ada sel sperma yang masuk ya. Dan prosesnya itu tadi dikatakan menstruasi atau halangan kalian 1 bulan sekali. Yang keluar pada saat halangan itu jika ada sel sperma itu bisa menjadi individu baru. Oke, luar biasa kan? Nah, sekarang Ibu sampaikan penyakit pada sistem reproduksi. Ya, ini perlu kalian tahu. Kalian sudah pernah dengarkan, baca di media, segala macam bentuk media lah. Kadang-kadang ada orang yang kena penyakit A, B, C, D karena penyakit yang ditimbulkan oleh proses reproduksi. Untuk kalian, kalau sudah diajarkan oleh Bu Susi, jangan sampai satu pun di antara kalian nantinya ada yang kena penyakit yang ini, ya, yang Ibu sebutkan ini. Yang pertama adalah sifilis, ya. Yang kedua adalah sifilis itu apa sih sifilis itu? Ya, tuh dibaca. Oke. Ya, penyebabnya adalah bakteri Treponema pallidum ditularkan melalui hubungan seksual. Selanjutnya silakan dibaca sendiri. Oke. Lalu yang penyakit yang kedua lagi, bahaya loh ini ya, yaitu kencing nanah. Penyebabnya karena apa sih kencing nanah itu? Nah, itu karena ada bakteri tadi. Ya, ini bakterinya. Cantik kan namanya bakterinya? Neisseria. Neisseria, tapi bakteri ini adalah bakteri yang ganas yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit kencing nanah. Oke. Ada lagi yang diberi nama herpes ya, herpes genitalis. Itu penyebabnya karena apa? Ini karena virus. Ya. Jadi kalian baik yang laki-laki maupun yang perempuan dianjurkan ya, kalian harus menjaga kebersihan. Ya, baik kalian cara mandinya, lalu cara kalian pakai celana dalam. Celana dalam tuh sehari kalau bisa gantinya berapa kali? 1 hari atau 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali? Iya, 1 hari berapa kali? Bisa 2, bisa 3 kali. Oke, pintar, luar biasa kalian semuanya ya. Lalu ada AIDS ya. Sudah kalau kalian semuanya udah tahu lah AIDS itu apa ya. Nih ya, di pelajaran PJOK juga ada ya penyakit AIDS ya yang disebabkan karena virus juga ya. Anak-anak, sementara gambaran secara besar yang disampaikan oleh Bu Susi untuk sistem reproduksi pada kali ini cukup sekian dulu, karena nanti masih ada tayangan video yang akan Ibu sampaikan untuk pertemuan minggu depan ya, untuk pertemuan minggu depan. Dan kalian nanti kalau misalkan di rumah setelah Ibu sampaikan proses pembelajaran daring kali ini ada hal-hal yang belum jelas, kalian bisa menghubungi Bu Susi lewat WA aja ya. Tapi jangan WA semua ya, bisa telepon aja, gratis wifi-nya ya, minta mama sama papa ya. Jadi langsung telepon aja ke Bu Susi, nanti akan Ibu jelaskan ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Lalu untuk tugas yang harus kalian kerjakan, kalian lihat buku paket yang sudah kalian terima semuanya tentang sistem reproduksi, khususnya sistem reproduksi pada induk jantan dan induk betina ya. Jadi untuk yang laki-laki atau yang perempuan. Ini manusia dulu, nanti akan Ibu sampaikan yang hewan, akan Ibu sampaikan juga yang tumbuhan. Itu akan merupakan ilmu atau materi yang kedepannya kalian akan lebih suka mempelajari pelajaran IPA yang awalnya merupakan pelajaran yang tidak pernah disukai. Tapi nanti setelah Ibu tayangkan video untuk pertemuan minggu depan, kalian akan selalu setiap harinya mencari pelajaran IPA. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Salam buat semua keluarga, salam sehat dari Bu Susi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bisa diakhiri dengan kegiatan yang tadi disampaikan, dan kita nanti akan mengikuti kegiatan selanjutnya. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan Ibu hari ini bermanfaat buat kalian semua. Salam sehat buat kalian semuanya. Dan nanti untuk tugas yang harus kalian kerjakan ada di bawah ini. Silahkan kalian mengirim di link di bawah ini juga. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang luar biasa. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.